billah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan juri dan hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan menuntun kita pada kehidupan di dunia ini, yaitu ad-dinul Islam. Semoga salat yang selalu kita kirimkan ini akan mendapat syafaat beliau yang di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri dan hadirin yang dirahmati Allah, judul ceramah saya pada kesempatan ini adalah peran pemuda dalam memakmurkan masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah, sebagaimana Nabi bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, yang artinya tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Hadis riwayat Muslim. Masjid adalah milik Allah sebagaimana firman-Nya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Quran surah Al-Jin ayat 18. Selanjutnya, Allah memerintahkan semua umat Islam untuk memakmurkan masjid dengan berbagai macam cara dan bentuknya, sebagaimana firman-Nya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa attaz zakah wa lam yakhsha illallah fa ulaika ayyakunu minal muhtadin, yang artinya hanya memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Maka mereka termasuk orang-orang yang diharapkan, orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah At-Taubah ayat 18. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada yang lainnya. Dewan juri dan hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana peran generasi muda dalam memakmurkan masjid? Pertanyaan tersebut tentunya kita sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab yang besar dalam memakmurkan masjid dengan melakukan dua peran atau cara, yaitu pertama, memakmurkan masjid secara non-fisik, yaitu generasi muda berperan aktif untuk pembangunan fisik masjid dengan memperindah atau memperkokoh bangunan masjid, serta merawat kebersihan masjid tersebut dengan baik dan dilakukannya secara terus-menerus. Yang kedua, memakmurkan masjid secara non-fisik, yaitu generasi muda harus dan wajib melaksanakan ketaatan kepada Allah, seperti melaksanakan sholat berjamaah di masjid, bertadarus Al-Quran, serta melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya di dalam masjid. Dewan juri dan hadirin yang dirahmati Allah, pertanyaan selanjutnya, apakah generasi muda siap dan sepakat untuk senantiasa memakmurkan masjid?
Tentu jawabannya ya, khususnya generasi muda yang muslim. Semuanya pasti setuju dan sepakat untuk senantiasa memakmurkan masjid dimanapun generasi muda itu berada. Maka dengan demikian Allah akan memberikan kelebihan kepada orang-orang yang memakmurkan masjid dengan 4 kelebihan di sisinya, yaitu pertama, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga, sebagaimana Nabi bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu mithlahu fil jannah." Yang artinya, barang siapa yang membangun masjid karena mengharap ridho Allah, niscaya Allah akan bangunkan untuknya bangunan yang serupa dengannya. Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmatnya, sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, yang artinya, dan tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu dari beberapa masjid turunnya rahmat Allah, seraya membaca dan bertadarus Al-Quran di antara mereka, kecuali turun kepada mereka ketenangan dan dipenuhi rahmat dan dikelilingi para malaikat, serta Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang dekat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, Allah akan berikan cahaya sempurna pada hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, yang artinya, dari Buraidah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang memakmurkan masjid, bahwa ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dan yang keempat, Allah akan hapus kesalahannya dan diangkat derajatnya. Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang menyebabkan Allah menghapus kesalahan dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu meski dalam keadaan susah dan banyak-banyak mendatangi masjid, menunggu sholat setelah sholat. Itulah ribat. Itulah ribat atau berjuang di jalan Allah." Hadis riwayat Muslim. Dewan juri dan hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah ceramah ini saya sampaikan. Semoga kita, terutama generasi muda, lebih berperan aktif dan senantiasa istiqomah dalam memakmurkan masjid. Seraya berdoa kepada Allah, semoga kita, terutama generasi muda, akan mendapat kebahagiaan, keselamatan serta rahmatnya sejak di dunia hingga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dan terima kasih, serta mohon maaf atas segala kekurangan. Mentari senja mulai tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup ceramah ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.